Mas, Aku mungkin turun ya. nah jadi ini aja. Jadi Aku turun aja dulu. nggak usah, kan udah terlanjur. Oke. Assalamualaikum. Oke, halo. Halo. Gimana Nu? Kabar Nu? Halo. Suaraku jelas nggak? Jelas Koneksi Nu. lancar ya? Aman. Oke. Oke, halo, selamat malam semuanya. Selamat datang teman-teman di sesi Clubhouse bareng Growth Space lagi. Dan kebetulan malam ini aku udah undang nih beberapa narasumber. Ada beberapa orang ya yang udah beberapa kali juga join di sesi Clubhouse-nya Growth Space, dan kali ini aku pengen ngobrol bareng lagi sama teman-teman Growth Spacer juga. Dan di sini aku udah invite Mas Iman dan Bro Erhan sama Bung Hasan juga nih. Halo, selamat malam. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Halo, halo. Selamat malam Pak Iman dan teman-teman semua. Selamat malam semuanya, semangat dong. Baik. Oke, sebentar. Halo? Halo? Ya. Jelas ya? Oh, oke. Thank you semuanya. Pertama-tama. Oke, langsung aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang nih sambil nunggu yang join, yang lain pada join. Kita langsung ini aja ngobrol singkat ya, ngobrol sharing-sharing sedikit. Di sini aku ada Mas Iman, dan mungkin beberapa teman di sini udah pada kenal dan udah pada tahu ya Mas Iman itu siapa. Enggak, belum. Dan Udah lama gue. Saya tahu. Oke. Dan di sini aku udah invite juga Bang Erhan sama Mas Hasan juga. Halo, selamat malam. Nah, malam ini kita mau ngomongin soal ini nih, cara coping mechanism. Apalagi di kondisi sekarang ya, ada Omicron juga lagi naik, dan ya kondisi sedang kurang menyenangkan juga nih di Eropa, sedang ada konflik dan banyak sih yang mungkin bisa jadi penyebab stres bagi orang-orang gitu. Apalagi kita yang masih muda. Oke, langsung aja nih. Aku ada Devon juga yang bakalan banyak sharing juga malam ini nih, Von. Oke, mungkin aku ke Bro Erhan dulu ya. Selamat malam Bro Erhan. Selamat malam Ibnu, Devon, Bu Hasan, Bu Iman dan teman-teman semua. Semoga selalu sehat dan bahagia. Itu yang paling penting. Amin. Nah, gimana Mas Erhan tentang kondisi sekarang nih? Ada yang mungkin buat teman-teman mungkin bisa kenalan dulu ya, bisa perkenalan dulu Bro Erhan sendiri, seperti lokasi, kemudian pekerjaan seperti apa, dan kira-kira nih untuk saat ini kondisi mentalnya seperti apa nih Mas? Silakan. Ya, oke. Mungkin halo, selamat malam semua. Perkenalkan, nama aku Erhan, 28 tahun aku harusnya tahun ini 28. Stay di Pekanbaru Riau. Basicnya aku sebenarnya orang IT gitu. Jebolan IT, komputer sistem informasi, tapi sekarang lagi kerja di staff IT lah jatuhnya di salah satu kantor politik di Riau. Palingan gitu sih. Terus kalau ditanya gimana kondisi mentalku sekarang, alhamdulillah ya. Terutama mungkin setelah setelah kelar kuliah masuk ke dunia kerja, aku selalu menjaga nih kestabilan mentalku ya. Paling enggak ketika aku sudah merasa capek atau aku butuh
pelarian lah, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin memang bisa menjadi tempatku berkeluh kesah ya. Salah satunya mungkin dengerin musik, nonton konser gitu, nulis, baca buku, makan gitu. Ada sih beberapa kegiatan-kegiatan yang memang jadi tempat pelampiasan aku lah, tempat menghilang sebentar dari dunia, yang bisa membuat rasa stres atau rasa itu hilang gitu. Dan cukup 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 berhasil sih. Mungkin begitu, Bro Ibnu, sedikit pengantar dari aku ya untuk topik malam ini. Oke. Ini menarik nih dari Bro Erhan. Dari istilahnya udah aware dan udah realize juga tentang kondisi saat ini ya. Maksudnya kondisi personal well-being juga nih dari Bro Erhan sedari lulus kuliah. Nah biasanya kan orang-orang kan paling kayak lulus kuliah jadi job seeker atau mungkin memutuskan untuk membuka usaha, dan di situ kan pasti ini ya stressful banget ya dulu. Kalau dari Bro Erhan sendiri gimana tuh setelah awal kuliah sampai sekarang gitu? Pertama mungkin aku sangat bersyukur ya. Salah satu nikmat yang aku sangat syukuri, aku punya keluarga yang sangat bahagia dan cukup suportif, sangat mensupport aku. Dan ada teman-teman terdekat yang memang juga mengerti aku, yang bisa jadi tempat keluh kesah. Jadi hal-hal seperti itu memang membantuku untuk menjaga mental. Jadi apalagi nikmat yang harus kudustakan gitu. Palingan ya stres kerja oke gitu kan, mungkin lelah, tekanan, tapi kan paling enggak aku punya ada supporting system nih yang selalu mendoakan, yang ketika aku butuh insight-insight positif aku bisa curhat atau apa gitu ya itu kurasa cukup gitu. Jadi nikmat-nikmat seperti itu menurutku nggak semua orang punya, dan itu yang harus sangat selalu kusyukuri gitu. Selain mungkin waktu-waktu yang untuk bersenang-senang gitu kan, ya me time-nya juga cukup gitu. Jadi itulah mungkin yang bisa aku lakukan ya untuk menjaga moodku atau mentalku tetap baik gitu. Tetap ya walaupun stres sebentar aja lah gitu, nggak terlalu lama. Mungkin begitu sih. Oke. Jadi ibaratnya dari Mas Erhan sendiri ini kayak udah paham juga nih ya bahwa terkadang support system yang baik atau lingkungan yang baik itu kan pasti juga berpengaruh banget nih ya terhadap kondisi mental dan juga kewarasan ya, dalam tanda kutip kewarasan diri kita kayak gitu. Nah mungkin dari Bro Erhan, thank you banget ya udah sharing dan cerita-cerita sedikit nih ya tentang perjalanan awal kalau misalnya ngomongin stres dan juga karir seperti apa nih kayak gitu. Dan di sini aku udah ada Mas ini juga nih, ada Hasan. Halo Bung Hasan. Bung Hasan. Halo. Ketemu lagi di sini ya. Iya nih, seru banget nih. Makasih loh nih Mas Ibnu, aku udah diajak nih. Oke. Nah, Bro Hasan gitu. Iya. Gimana nih tentang kalau misalnya ngobrolin tentang stres ya dengan kondisi yang saat ini nih, ada ini nggak sih pendapat dengan kondisi kayak gini, terus keadaannya Bung Hasan ini seperti apa, dan kira-kira ada insight sedikit nggak sih yang bisa di-share ke teman-teman tentang katakanlah menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian ya. Sekarang ada pandemi, terus Omikron juga, dan kondisi perang apalagi. Aduh, terlalu banyak. Gimana nih Bro Hasan? Kalau berkaca pada diriku sendiri sih ya, dengan kondisi kayak gini tuh mengajarkan kita banyak hal ya. Yang paling pertama bahwa sebenarnya ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol sendiri. Ada banyak objek-objek di luar sana, di luar diri kita yang harus kita akui bahwa itu di luar kontrol kita gitu. Sehingga kita bisa lebih aware juga bahwa oke, kita bisa memahami diri kita sendiri. Jadi kayak bisa memilah-milah kira-kira mana nih yang bisa jadi stresor kita gitu ya, yang benar-benar berimpact kepada diri kita, dan apa yang sebenarnya ya udah biarkan itu ada, tapi seharusnya tidak
tidak harus kita pikirin sedalam itu gitu loh. Gitu. Oke. Berarti istilahnya kita Kasih udah contoh. gimana? Terus. Oke, jadi kalau misalnya dari eksplanasi singkat dari tadi Mas Hasan ngomong itu adalah kita harus seenggaknya ya paham sendiri dari diri kita kira-kira mana sih yang menyebabkan penyebab stres atau penyebab kita bisa dibilang overthinking gitu ya. Soalnya kan mungkin di sekarang nih kalau misalnya kita ngelihat berita yang negatif semua kayak gitu, Betul. pastinya kan mikir gitu kan. Jadi kayak istilahnya kita tahu dulu nih penyebab stresnya apa dan juga tahu juga apa yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol kayak gitu. Betul. Ya. Contoh lah sekarang lagi kondisi pandemi kayak gini ya kan. Mungkin dulu di awal-awal kita mikir wah segala macam jadi susah nih gara-garanya pandemi gitu kan. Semuanya nyalahin pandemi. Cuman seiring berjalannya waktu kita juga udah bisa adaptasi gitu kan. Akhirnya kita sadar juga ternyata diurutin satu-satu lagi gitu ke belakang. Oke, pandemi kita bisa kontrol nggak nih gitu. Kita nggak bisa kontrol pandemi. Oke, dari sisi yang lain kita bisa kontrol bagian apa. Misal pandemi impact-nya ke bagian let's say ya pekerjaan yang hilang gitu kan ya. Hilangnya pekerjaan. Oke, mungkin itu bisa ya, menyalahkan kondisi pandemi itu bisa ya. Tapi setelah itu kan kita bisa menemukan, kita bisa menggunakan sudut pandang yang lain gitu untuk tetap bisa melihat sisi baik atau melihat sisi yang bisa kita isi gitu loh, yang bisa kita lakukan, dan kemudian juga melihat dari sisi baiknya juga gitu. Oke, berarti memang seenggaknya kita juga paling tidak selain menyadari sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, kita juga harus istilahnya bukan harus ya, lebih tepatnya mungkin berusaha ya untuk mengganti atau mencoba melihat dari sudut pandang yang lain seperti itu bisa dikatakan gitu. Betul. Oke. Thank you Bang Hasan ya udah sharing sedikit di openingnya, dan oke aku akan lanjut lagi nih ke Mas Iman gitu. Nah, halo Mas Iman, selamat malam. Selamat malam. Halo. Kawan-kawan semua sehat-sehat selalu. Amin. Gimana nih kondisinya nih? Sekarang di Jakarta ya berarti? Di Bekasi sebetulnya. Oke. Ya dikit tipis lah ya. Jabodetabek. Nah, oke, gimana nih Mas Iman kalau misalnya ngomongin soal stressful gitu ya, ngomongin soal stressful environment atau kondisi di mana kita lagi stres nih. Kalau misalnya dari Mas Iman ini kan sebagai salah satu bisa dibilang dalam tanda kutip ya budak korporat gitu, dan kerjaannya pun juga cukup, kalau for me cukup ini juga ya, mungkin bisa dibilang cukup stressful katakanlah, karena mungkin selain beda kultur juga ya di tempat kerjanya dengan mungkin di Indonesia kayak gitu. Dan kalau dari Mas Iman sendiri ini gimana nih menanggapi kondisi yang stres gitu, kondisi yang stressful gitu? Oke, thank you Ibnu. Thank you Devon, dan ke teman-teman semua. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Iya betul. Saya Iman Putra Fatah. Saya adalah seorang musisi yang sekarang ini pindah jalur ke teknologi. Saya berdomisili di Los Angeles, California, tapi lagi mudik pulang kampung sejak Januari di sini. Dan saat ini saya bekerja di kantor perusahaan teknologi yang bisa dibilang termasuk yang paling besar lah. Kondisi saat ini sih saya merasa sangat bersyukur ya, karena ya saya diberi kesehatan. Nomor satu itu adalah kesehatan ya, secara fisik ya. Secara mental saya sih merasa saat ini lagi baik-baiknya sih. Tapi itu dia, karena kan saya nggak pernah melakukan terapi atau berdiskusi dengan terapis ya. Jadi saya sebetulnya nggak tahu sih yang terjadi itu apa. Tapi kalau secara mood, secara lain-lainnya sih saya rasa saya baik-baik saja. Bahkan saat ini lagi di posisi sangat prima sebetulnya. Karena saya kerja di rumah, jadi saya bisa pulang ke Indonesia dan bisa melakukan pekerjaan yang sama. Dan karena kerja di rumah, jadi saya nggak merasakan stres sebetulnya, karena everything can be handled gitu loh. Karena sekarang kalau biasanya kan kalau kerja korporat itu kan
our life revolve around work. Kalau sekarang work revolve around our life. Jadi sekarang pekerjaan yang mengadaptasi kita. Jadi saat ini saya lagi prima-primanya sebetulnya. Mungkin segitu aja dulu kali ya. Oke, Bung nice Ibnu. nih. Oke. Jadi menarik sih, di mana kerja di salah satu perusahaan teknologi yang terbesar ya di dunia ini ya, meskipun kemarin sempat kalah juga visitnya dari TikTok. Iya, hebatnya TikTok ya. Hebat banget itu, parah sih, parah. Nah, ini biasanya apa sih ya Mas yang penyebab stres dari Mas Iman sendiri gitu? Kalau misalnya dari bisa dibilang oke lah kerjaan gitu, biasanya hal-hal apa aja sih yang menjadi penyebab stres gitu kalau dari sisinya Mas Iman? Sejujurnya saya sejak berdomisili di Amerika, saya tidak merasakan stres yang sama saat saya menjadi musisi di Indonesia. Ini satu hal yang saya setelah saya pindah saya baru menyadari gitu ya, bahwa ternyata culture itu berpengaruh, dan ternyata saya merasa kalau saya lebih apa ya, bukan lebih cocok sih, tapi ada sesuatu yang beda lah yang saya tidak temukan itu di Indonesia, tapi malah saya temukan di California gitu. Plus minus. Saya nggak bilang California lebih bagus atau Indonesia lebih apa tuh, tapi pokoknya ada plus minusnya gitu. Dua-duanya pasti bagus, cuma ada hal-hal yang tingkat stresnya saya tidak temukan di California gitu loh, di tempat domisili saya sekarang. Itu sih, jadi waktu jadi cerita sedikit sih. Waktu saya sebagai musisi itu kan bisa dibilang saya bukan budak korporat ya, tapi saya kan kerja untuk diri sendiri ya. Di situ saya malah lebih stres dibanding saat ini gitu, karena saya waktu kerja sebagai musisi itu banyak support sistemnya mungkin tidak sebaik sekarang ya, karena waktu zaman saya masih ngeband awal-awal itu kan bisa dibilang saya yang buka jalan tuh, maksudnya saya dan kawan-kawan tuh yang cari-cari sendiri gitu loh. Jadi itu yang bikin stres gitu, karena kan kami kan waktu itu bergerak karena kami kan bergerak di musik yang lebih independen ya, jalannya. Jadi bukan seperti major label. Yang semua udah ada jalannya. Kalau kami waktu itu kan, ini kemana ya, mau promosi lewat mana nih, ngomong sama siapa nih, kayak gini-gini ya. Itu tuh yang bikin tantangannya menarik, dan itu bikin saya banyak belajar, tapi stresnya juga nyata tinggi di situ. Dan itu saya tidak sadari ketika saya pindah, saya baru sadar, oh ternyata emang tingkat stresnya lebih tinggi di sana, karena bidang saya saat itu emang begitu ya, emang jalannya masih sulit lah. Nah kebetulan kalau di sini tingkat stresnya sangat kecil, karena support systemnya udah bagus. Dan ini kebetulan saya adalah bisa dibilang memiliki privilege ya, bisa kerja di perusahaan yang company culture-nya juga baik gitu. Mendukung saya saat ini, sangat mendukung saya gitu. Jadi ya itu sih sebetulnya. Ya mungkin itu dulu kali ya. Oke. Thank you. Udah kebayang sih Mas. Kebayang ya. Jadi kayak kebayang banget sih. Jadi perbedaannya, kemudian duitnya. Itu juga. Iya nggak sih? Karena faktor stresan juga tuh sebenarnya gitu kalau misalnya. Betul sekali. Istilahnya ya beda aja rasanya kalau misalnya kita stres dan nangis di atas Supra sama di atas Jazz, itu kan pasti beda banget. Tepat. Oke, menarik nih, di mana istilahnya dari lingkungan kerja, lingkungan industri, bisa dibilang industri juga nggak sih Mas Iman? Jadi kayak mungkin yang ngedukung personal development juga, dan juga ngedukung bisa dibilang dari support system tadi ya, kalau dari Mas Iman yang sampaikan buat teman-teman mungkin ya masih bertanya-tanya ya, yang baru gabung juga dari teman-teman Clubhouse, dan di sini ada Mas Iman juga yang dulunya jadi musisi independen ya, pentolan dari band Zik and the Popo gitu, dan sekarang udah kerja di perusahaan teknologi, istilahnya switching karir juga meskipun nggak terlalu jauh, karena masih berhubungan dengan musik juga nggak sih Mas? Kalau sekarang udah enggak sih. Kalau yang sebelumnya ya. Oke. Oh iya benar. Tapi kondisinya 11-12 tuh? Enggak. 11-12 itu maksudnya tingkat stresnya ya? Apanya nih? Ya, tingkat stresnya. Tingkat stres dan juga mungkin tanggung jawab pekerjaan kali ya. Tanggung jawab pekerjaan sebetulnya saat ini tanggung jawabnya jauh lebih besar ya.
Ya karena jauh lebih besar, karena saya kan lebih ya scale-nya beda. Tapi kalau secara company culture sih jauh gitu loh. Saya nggak bisa bilang sih company culture seperti apa, tapi pokoknya beda jauh lah. Gitu. Oke. Jadi antara si search engine sama ini ya, salah satu big tech company itu yang. Iya. Oke. Thank you banget Mas Iman, udah openingnya lumayan kelihatan gitu, kira-kira biasanya yang sering menyebabkan stres dalam kehidupan kalau versinya Mas Iman seperti itu. Nah, di sini aku udah ada Devon juga nih. Halo Von. Halo. Nah, ini ngomongin stres nih. Kalau tadi Mas Iman sharing tuh kan terkait ini industri dan juga pekerjaan yang beliau sudah pernah lakukan gitu di sebagai musisi kayak gitu. Terus tadi juga menyinggung sedikit soal duit nih, Von. Nah, kalau dari Devon sendiri kira-kira ada ini nggak sih concern tersendiri tentang apa yang menyebabkan Devon stres, atau mungkin lu pernah punya pengalaman stres gara-gara pekerjaan lah atau apa gitu? Apa ya? Kalau soalnya sekarang kayaknya lagi oke aja ya. Tapi sama kayak Mas Iman tadi, nggak pernah cek juga apakah ini oke gitu, atau terus sekarang jadi malah mempertanyakan apakah gue benar-benar baik-baik saja. Oke. Tapi sejauh ini sih gue nggak baik-baik aja sih. Kalau misalnya ditanya lagi sering nggak sekarang. Pengalaman ya nah justru kalau ketika gue ngomongin apa ya, dulu misalnya stres gitu, sekarang juga jadi bingung, jadi merasa kayak oh ya emang itu harus dilewatin gitu ya. Contoh dari misalnya waktu kita sekolah gitu ya, stres apa ulangan gitu ya, emang itu kan harus dilewatin, stres UN lah, mau fokus UN gitu. Terus stres skripsi gitu-gitu kan, kayaknya itu yang harus dilewatin gitu sih. Jadi kayak kalau sekarang ya lihatnya ya gitu. Jadi ya udah apa ya, udah ngelihatnya beda sekarang kalau ngelihat yang pernah dialamin. Berarti lebih ke ini aja ya, Kon ya, stres yang mungkin wajar dan juga kayak ibaratnya pasti dialami fase kehidupan masing-masing orang kayak gitu. Dan mungkin dari cara pandang Devon juga ya udah beda dibandingkan dulu nih, kayak gitu. Mungkin kalau sekarang lagi ngalamin stres, nah itu baru mungkin bisa diceritain kali ya. Saya kalau lihat flashback ke belakang sih, ini berasa itu itu emang harus dilewatin lah gitu. Kalau nggak dilewatin ya nggak bakal kayak sekarang gitu. Mungkin nggak resilient sekarang gitu kali. Oke. Berarti ibaratnya tergantung dari cara pandang kita ya. Balik lagi ke situ yang dijelaskan juga oleh Hasan tadi soal gimana cara pandang kita menghadapi dan juga memandang stres atau sebuah peristiwa lah atau sebuah proses hidup kita kayak gitu. Setuju sih sama Hasan tadi. Tapi mungkin ya kalau kita lagi ngerasa stres ya agak susah juga kali ya untuk bilang untuk mencoba pandangannya gitu ya. Bisa mencoba untuk memandang positif, dan mungkin optimis itu kan juga ngaruh dari istilahnya kekuatan dari dalam diri kita juga sih, Von. Karena mungkin batas wajar atau batas toleransi orang terhadap masalah itu kan pasti beda-beda ya, Von. Iya, jadi ya itu kayak masalah-masalah itu kayak jadi latihan juga kali ya buat kita ya. Oke, benar. Nah, aku lanjut lagi ke Erhan. Oke, thank you banget Devon. Dan di sini ini ada satu poin menarik nih dari obrolan kita tadi gitu. Kayak dari Mas Erhan sendiri ada histori mengalami stres yang lumayan bisa dibilang parah nggak sih? Ini kayaknya harus kebagikan ya. Boleh. Oke. Kalau boleh jujur ya, aku kuliah 7 tahun. Gitu. Aku kuliah 7 tahun, 14 semester, tapi hampir 2 tahun itu aku cuti gitu.
2 tahun lah, 3 semester Oke, gitu. oke. Dan Tos dulu, kita tos dulu nih, 7 tahun. Wah. ya, dan sebenarnya gini gitu, di saat itu waktu tahun semester ke-10 aku kuliah, aku merasa give up karena udah membosankan. Jadi aku izin cuti sama keluarga, dan disitulah fasenya aku keenakan di dunia kerja. Dan pas aku balik lagi di tahun terakhirnya itu, berarti tahun berapa tuh, 2019 gitu. Nah di situ tuh itu termasuk fase-fase stres di mana harapan tinggi dari keluarga, terus akunya juga gitu kan sudah menghabiskan sekian banyak waktu, walaupun sebenarnya di saat fase itu aku menjalaninya dengan kegiatan produktif, dari segi bekerja dan berkomunitas, tapi tetap cita-cita orang tua kan ya pengen anaknya wisuda. Jadi di saat fase stres yang cukup tinggi itulah, dan saat itu juga temen nggak terlalu rame kan, temen kuliah ya utamanya seangkatan, jadi ya support keluarga itu sangat luar biasa sih, dan itu mungkin yang membuat aku kelar gitu. Mungkin itu salah satu fase-fase stres ya yang cukup tinggi yang pernah aku jalani. Bisa relate juga sih. Dan hal yang paling kusyukuri ya aku nggak sendirian gitu, ada keluarga yang support, dan adalah beberapa teman-teman yang bisa semangatin juga gitu. Itu sih palingan ya, sisanya ya memang hidupku masih sangat bersyukur. Dan aku tertarik tadi ya di bagian yang pas komentarin uang bisa kurang uang tuh bisa bikin stres ya. Betul. Gimana tuh kalau tanggapannya Mas Kalau Erhan di sendiri? bagian itu ya gini, aku keinget quote-nya Bu Marley gitu. Ada kalau nggak salah waktu dia sangat sukses-suksesnya itu, jadi ditanya No sama Woman No wartawan. Cry. Ya, Bukan ya? bukan. Ya di album itu dia sempat ditanya kan, bagaimana kamu setelah terkenal sekarang gitu kan. Terus apa jawaban dia gitu kan? Kamu terkenal sekarang, banyak duit dan terkenal kan ya. Apa uang membuat orang bahagia? Apa terkenal membuatmu bahagia? Apa terkenal membuatmu apa? Dan memang iya, contohnya buktinya sekarang kan banyak kok orang kaya bunuh diri. Justru orang-orang yang let's say hidup mungkin tergolong miskin gitu kan, atau belum cukup, itu bisa tersenyum aja kok. Jadi kadang-kadang memang pada akhirnya stres atau apapun itu bisa hilang dengan rasa bersyukur. Dan memang sebenarnya kalau aku pribadi ya, hidup ini hanya soal cukup sih. Kayak kita kepengen Bugatti, cukup duitnya. Kita kepengen liburan Maldives, cukup duitnya. Itu aja udah mantep lah. Itu beda konteks cukup. Tapi itu bercanda ya, itu bercanda ya. Maksud aku bener. pokoknya konteksnya lebih ke bersyukur. Intinya apa yang kita punya sekarang, lihat di bawah kita. Itu aja sih. Kayak ya ketika kita stres bekerja ya, gitu, tekanan kerja semakin tinggi, coba lihat orang-orang yang masih menjadi loker, para pencari kerja gitu, job seeker, itu kan harusnya itu nikmat yang harus kita syukuri ya, ketika kita stres soal mungkin tagihan listrik gitu kan di rumah. Ya coba pikirkan orang-orang yang tidak punya rumah, yang bahkan untuk berteduh aja dia nggak punya. Jadi hal-hal yang kayak gitu kadang orang-orang yang stres dan bunuh diri itu, kalau menurut sudut pandangku ya, ini koreksi juga kalau salah, orang-orang yang kurang bersyukur. Itu aja sih. Kalau dia bisa meningkatkan rasa syukurnya, pasti hidupnya akan tenang. Mungkin begitu. Oke, thank you banget Mas Erhan ya udah sharing point of view-nya juga nih terkait kondisi mental dan juga tingkat stres yang pernah dialami nih, cukup luar biasa juga ya dulu pasti. Istilahnya bebannya adalah ketika kita harus bertanggung jawab ya bro ya. Orang tua terhadap istilahnya menyelesaikan apa yang sudah kita mulai kayak gitu kalau dari dulu. Betul. Nah, dan menarik juga tadi udah sharing tentang sesimpel bersyukur gitu, sesimpel bersyukur dan istilahnya berbahagia dari tingkat stres yang kita alamin, ditarik mundur nih, kita stresnya karena apa? Oh, karena pekerjaan. Oke, mungkin bisa jadi kita stres karena pekerjaan, istilahnya better daripada stres karena mencari pekerjaan. Mungkin bisa dikatakan seperti itu ya untuk pandangannya juga. Dan buat teman-teman juga yang kira-kira ingin sharing juga bisa raise hand tentang pengalaman stres yang dialami, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, itu bisa langsung sharing juga nih.
Nah, aku lanjut ke Mas Hasan dulu deh. Tadi kita udah ngomongin nih Mas Hasan tentang salah satu penyebab stres itu adalah kondisi ekonomi juga dan juga kondisi pekerjaan atau tanggung jawab. Nah, kira-kira dari Mas Hasan sendiri nih, ada ini nggak sih kayak pengalaman stres dan juga cara meredakan stresnya sendiri kayak gitu dari Mas Hasan? Pengalaman stresku tuh kalau diingat-ingat kayaknya di awal-awal aku kerja sih. Jadi kayaknya itu tahun sekitaran 2018 2019an. Jadi dulu itu aku kan kerja di agensi gitu ya. Terus dikasih kepercayaan untuk menjadi jadi manajer gitu ceritanya. Pokoknya disuruh ngejalanin si agensinya sebisnis gitu. Dari sisi bisnis mesti gimana, dari sisi ngurusin orangnya mesti gimana gitu kan. Sementara aku sebelumnya tuh belum pernah terjun langsung dalam tugas seperti itu gitu. Terus juga pada saat itu aku ada di lingkungan yang sangat-sangat kompetitif. Lingkungan kecil di kantor itu tuh cukup kompetitif gitu. Jadi kayak setiap harinya tuh menggebu-gebu gitu loh. Jadi orang-orang di situ kayak selalu, pokoknya aku mesti lari, mesti begini ya. Pokoknya pikirannya tuh mesti begini gitu. Jadi nggak ada selo-seloan kayak gitu, nggak ada gitu. Nah dulu itu aku dikasih kesempatan kurang lebih selama 4 bulan gitu. 4 bulan bener-bener selama 4 bulan itu kayak aku tuh jadi orang yang nggak tahu arah. Jadi setiap hari tuh yang dipikirin, wah ini mesti gimana nih cari duitnya, mau cari dari klien yang kok modelan kayak apa gitu, ngurusin orang-orangnya mau kayak gimana, terus hubungan sama orang-orang kantornya juga mau kayak gimana gitu. Jadi kebetulan waktu itu agensi adalah agensi in-house gitu loh. Jadi in-house ada satu company, kemudian kita bikin agensi di dalam yang bisa nerima klien dari luar juga gitu. Nah, di company itu tuh kompetisinya cukup gede. Gitu. Akhirnya ya kurang lebih selama 3 bulan 4 bulanan lah. Jadi aku kayak orang hilang gitu. Pikirannya sering ngelamun, sering mikir sesuatu sampai nggak ketemu ujungnya ini gimana gitu. Aku mikirin apa sih sampai sebegitunya gitu. Karena saat itu aku dalam lingkungan yang tidak cukup luas dalam artian networknya. Jadi aku juga nggak tahu aku harus bercerita kepada siapa gitu kan. Akhirnya coping mekanismeku untuk ngurangin si stresnya ini cuman melakukan hobi-hobiku doang gitu. Kebetulan aku hobi badminton, aku hobi main musik gitu. Kalau di badminton tuh aku selalu bilang meluapkan dan melupakan gitu. Kalau pokoknya di badminton teriak-teriak sesukanya, ketawa-ketawa sesukanya. Tujuannya itu untuk meluapkan dan melupakan. Oke. Bisa dibilang kayak meredakan stresnya itu kayak channelingnya lewat olahraga itu tadi ya Mas Hasan ya. Betul. Kalau aku cuma itu doang sih dulu. Tapi karena ya, itu belum kebayang tahu sih. ini. Oke. Tapi pernah ini nggak sih kayak consultation ke profesional juga nih tentang kondisi saat ini? Kondisi dulu nih, belum pernah juga ya berarti? Dulu belum pernah. Sekarang juga ya kalau sekarang sih cerita-cerita aja ke teman yang mungkin punya pengalaman. Oke, mungkin berarti bisa dibilang support system ya. Jadi salah satu faktor juga nih buat Mas Hasan gitu untuk misalnya stay sane juga kayak gitu. Karena ya bener juga sih kayak aku pernah baca juga ketika orang kesepian, maksudnya bukan kesepian sih, maksudnya ketika orang masih belum dapatkan support system yang baik, itu bakalan lebih bisa dalam tanda kutip membunuh dibandingkan kamu kayak makan atau minumnya kurang sehat nih. Cuman mungkin bisa correct me if I'm wrong ya buat teman-teman yang udah punya referensi atau apa, mungkin bisa sharing juga nanti kayak gitu. Nah, thank you banget buat Mas Hasan ya udah sharing juga tentang kondisi dulunya nih seperti apa dan akhirnya ada coping mechanism juga nih tentang terkait rasa stressful tersebut. Nah, di sini aku udah kedatangan beberapa
yang pengen sharing juga di sini ada Rosiana, ada Ozi, terus ada Mas Bram dan Mbak Irma juga. Halo, selamat malam. Oke, mungkin aku start dari Rosiana dulu ya. Buat Mas Bram dan Irma bisa waiting dulu. Oke, halo Halo, Rosi. Mas Selamat malam. Ibnu. Halo. Halo teman-teman semuanya. Mungkin Gimana nih? Mau sharing iya, apa mungkin nih? agak berbeda ya sama teman-teman yang lain yang sharingnya Oh, boleh mungkin banget, boleh banget. stresornya mungkin dari kerjaan gitu kan. Nah, kebetulan beberapa bulan yang lalu itu stresor aku biasanya memang kalau coping mechanismku gitu aja kan. Nah, tapi ada satu momen gitu ya, ada satu momen yang aku udah merasa overwhelmed gitu ya, overwhelmed dan gue takut nih kalau misalnya sampai gitu ya, sampai gue nggak pergi ke profesional, mungkin akan ada hal-hal lain yang gue nggak tahu dan nggak resolve nih masalah gitu kan. Nah akhirnya waktu itu gue ke profesional, kebetulan memang stresornya apa namanya orang rumah, jadi jadi kan agak susah ya karena lebih sering keep in touch gitu kan. Nah itu akan selalu men-trigger gitu kan. Makanya ketika itu aku memutuskan untuk pergi ke profesional gitu kan. Nah kalau coping mechanism-nya sendiri ada banyak tool sama psikolog gue. Jadi memang ada kayak misalnya, jadi selama ini gitu ya, 3 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang ini, jadi gue emang banyak belajar tentang gimana healing, gimana self love gitu kan. Nah ternyata setelah ke psikolog gitu ya, setelah ke psikolog gue baru tahu kalau I don't recall. Jadi gue tahu gue sedih, tapi gue belum benar-benar tahu nih gitu. Belum benar-benar tahu gue sedih gimana. Apa yang gue rasain ketika gue sedih, apa yang gue rasain ketika gue marah atau anxious gitu kan. Apa sih sebenarnya karena kadang apa yang kita rasakan itu badan kita tuh ikut ikut ngasih sinyal, misalnya anxious, gue panas dingin nih. Kalau misalnya gue cuman ngomongin aja nih tentang orang ini, gue langsung panas dingin gitu. Kayak takut, kayak kayak ngerasa aduh gimana ya. Nah, gitu. Jadi gue belum bener-bener istilahnya belum bener-bener merecognize perasaan itu gitu. Nah, dari situ sih sebenarnya beda-beda ya setiap orang, mana yang bener beda-beda. Jadi memang kemarin ketika di psikolog itu sangat membantu sekali karena gue belajar pertama dari journaling. Dari journaling oke nih, tapi masih belum, progresnya tuh masih belum banyak banget gitu kan. Nah, dicoba ke menggambar. Jadi kalau menggambar itu lebih ke gini, gue disuruh ketika gue merasakan perasaan yang gue nggak enak gitu ya. Biasanya kan kalau kita happy gitu ya, kita it's okay, bisa dipikirin gitu karena kita lagi happy gitu kan. Nah, yang kita sering lakukan adalah ketika kita misalnya sedih, marah, kecewa gitu kan. Nah, itu biasanya kita akan lari nih ke hal-hal yang bisa bikin kita seneng. Nah, kadang gitu kan, kadang itu justru tidak menyelesaikan permasalahannya yang sebenarnya ada. Apa sih permasalahannya ini? Kenapa sih gue sedih? Kenapa sih gue pengen nangis? Kenapa sih gue anxious? Kenapa sih gue misalnya tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba panas dingin? Kenapa sih gitu kan? Nah, itu yang kemarin benar-benar diajarin dari sesi sama psikolog gue gitu. Dan kalau di gambar sendiri, biasanya gue disuruh nulis nih. Ketika perasaannya datang, misalnya sedih gitu ya, disuruh kasih ciri-cirinya. Jadi kayak kita ngasih orang gitu. Nah, kasih nama, kasih umurnya berapa, ciri-cirinya misalnya, kulit sawo matang, rambutnya keriting gitu kan. Biar sebenarnya kita lebih mengingat, ini loh karakter atas sedih.
oh ini loh karakter atas marah, oh ini loh karakter atas kecewa gitu. Nah ketika datang lagi, kalau gue karena gue memang agak pelupa orangnya, itu siapa ya gitu. Jadi biasanya gue akan nulis nih di kertas atau di handphone gitu ya. Jadi oh gue sedih, oh gue pernah nulis tuh waktu itu waktu gue sedih siapa nih karakternya gitu kan. Gue akan lihat lagi, oh si ini. Nanti gue tulis lagi kenapa sedihnya, kemudian kenapa apa namanya, adakah orang yang bikin gue sedih, atau misalnya adakah hal yang bikin gue sedih. Kemudian kemudian nanti kalau misalkan gitu kan kita kadang kalau kita sedih pengen buru-buru happy lagi gitu kan, ya udah dinikmati aja sedihnya dulu gitu, dinikmati aja sedihnya dulu, ditulis aja dulu gitu, dan dirasa lebih tepatnya ya. Kalau misalnya memang pengen nangis, ya udah nangis aja dulu gitu, nangis dulu sambil dipeluk dirinya gitu kan. Berkatalah yang baik-baik sama diri sendiri, nggak apa-apa kok, maaf ya kamu ngerasain kecewa ya, kamu lagi marah ya, kamu lagi sedih ya, maaf ya. Nah, dan dari situ sebenarnya gue lebih merecognize, oh ternyata gue kalau anxious atau gue kalau misalnya ngomongin tentang orang ini atau inget orang ini atau apa namanya, orang ini lagi deketan sama gue nih, wah gue ketrigger banget gitu kan. Yang kalau nggak di resolve itu gue bisa, kalau waktu itu ya gue bisa anxious yang sampai berpikir, oh orang ini bakal kayak gini, bakal kayak begini. Padahal sebenarnya itu hal-hal yang mungkin bisa terjadi, tapi nggak terjadi, belum gitu. Dan mungkin ada kemungkinan nggak terjadi juga gitu. Dan yang terakhir itu coping mekanismenya itu ke hipnoterapi. Kebetulan psikolog gue itu juga di bidangnya hipnoterapi, jadi dia coba ngajarin gue buat hipnoterapi gitu ya. Jadi ada step-stepnya, harus ngapain gitu ya. Misalnya harus berbaring atau duduk atau yang santai lah pokoknya gitu kan. Kemudian kayak kita mikirin kita lagi ada di suatu tempat, kemudian kita ketemu, karena memang gue pribadi kemarin itu case-nya ada hubungan sama inner child gue. Jadi biasanya gue akan kembali ke situ tuh, kembali ke melihat si anak kecil itu, dia lagi ekspresinya lagi apa nih. Misalnya lagi sedih, dia akan sedih gitu, dan gue akan ngajak ngomong sama si inner child itu gitu kan, it's okay, nggak apa-apa gitu kan. Terus gue akan nulis surat untuk siapa nih yang lagi bikin gue sedih gitu kan, kenapa lagi bikin gue sedih, dan apa yang mau gue lakuin gitu kan karena ini gitu kan. Itu kemudian nanti akan seolah-olah si surat itu misalnya muat gitu kan. Nah itu kemarin coping mechanism yang terakhir, biasanya sih dibilangnya itu berjeda ya, cuman kalau gue cari-cari lagi di internet itu berjeda tuh masih kayak berjeda meditation tuh masih jarang banget source-nya. Nanti gue coba tanyain nama psikolog gue tentang ada bukunya atau source-nya gitu nggak ya. Itu sih Mas Ibnu. Oke. Lumayan komprehensif dan lengkap juga nih ya dari Rosiana ini sharingnya terkait gimana coping mechanism-nya tadi ya buat teman-teman mungkin yang masih baru datang. Jadi dari Ozzy sendiri sih banyak bercerita tentang stresor yang berasal dari orang-orang terdekat, bisa dibilang keluarga, dan itu pasti ngasih pengaruh yang luar biasa terhadap personal well-being atau kondisi mental seseorang gitu. Apalagi harapannya support system yang terdekat yaitu family atau keluarga bisa jadi support system, cuman malah jadi stresor utama nih. Ini pasti kondisinya luar biasa complicated ya. Thank you banget dari Rosiana udah sharing dan udah berbagi nih ya pengalaman gitu dari tadi terkait tentang gambar dan juga journaling dan istilahnya mengelaborasi perasaan juga nih dan memahami
sebelumnya memahami dan mengenal diri juga bagaimana kondisi saat sedang sedih dan dituangkan juga ya Rosiana ya Iya, ke betul. tulisan dan juga gambar itu tadi dan istilahnya coba cek personal profesional juga nih tentang gimana kondisi kita sebenarnya dan apa sih yang tepat kayak gitu buat kita karena mungkin dari sudut pandang profesional kan tentunya bisa lebih melihat secara objektif Iya, ya Rosi betul. dan kita oke. Mereka yang lebih tahu progresnya sih ya, maksudnya ternyata dengan coping mechanism begini masih kurang angkat nih gitu. Nah, terakhir itu explore lagi tuh. dieksplor lagi gitu. Coba yuk kita ini yuk pakai coping mechanism ini boleh nggak? Oke. Tapi ya tetap ya meskipun kita pergi ke the work-nya itu ya. Ya gitu sih. Thank you. Oke, thank you banget udah sharing Rosiana. Dan di sini udah ada Mas Bram juga nih. Halo Mas Bram. Halo semuanya. Halo, selamat malam. Thank you udah raise hand dan mau sharing juga nih. Nah, gimana nih tentang coping mechanism atau stres sendiri nih, Mas Bram? Iya, jadi kebetulan sebenarnya topik ini kalau gue ngalaminnya udah lama ya dari kira-kira 10 tahun lalu mungkin. Tapi kebetulan mungkin kan kalau sekarang banyak di raise isunya di Instagram gitu kan, mulai banyak talking tentang kesehatan mental gitu. Nah, kebetulan kalau gue dulu kebetulan banget temen deket gue dari SMA itu dia anak psikologi gitu. Jadi gue dari dulu punya kayak apa ya dokter kesehatan mental pribadi kan. Jadi gue emang selalu curcol istilahnya, atau gue selalu curhat ke dia dan coping mechanism apa gitu kan. Tadi yang disebutin sama Mbak Rosiana juga udah maksudnya gue ngalamin juga gambar, bikin journaling, nulis sesuatu gitu ya. Jadi kalau misalkan gue nggak nyaman, gue tulis. Jadi dulu gue punya Twitter account yang gue lock dan cuman gue doang yang punya. Jadi gue tulis, gue kenapa gitu kan. Gue sebel sama siapa, kenapa gitu. Dan kalau lagi depresi atau lagi stres, emang lebih baik dikeluarin aja memang gitu. Kalau dari gue pribadi ya. Jadi gue nggak ngerasa apa ya, mesti hati-hati juga kalau misalkan nanti ada teman yang lagi stres terus kalau bisa jangan dijudge gitu. Tadi sebenarnya gue angkat tangan karena dengar komentar dari lupa tadi kalau nggak salah Mas Erhan ya. Kalau misalkan orang stres tuh bunuh diri, mereka biasanya kurang bersyukur gitu. Nah, kalau saran dari saya, next time jangan ngomong kayak gitu. Kalau misalkan ada orang yang lagi stres, dibilang nggak bersyukur apa-apa gitu, karena karena itu malah jadi bikin orangnya tambah sedih gitu. Jadi itu enggak membangun sama sekali gitu komentar yang kayak gitu. Kalau bisa nanti kalau ada temannya atau orang lain yang kondisi yang seperti itu, jangan diomongin kayak gitu, didengerin aja mereka mau apa gitu. Karena kalau lagi depresi nggak bisa dikasih saran misalkan, oh mungkin lo kurang sholat. Ntar mikirnya tuh jadi kayak beda gitu. Karena kalau lagi depresi itu kan, lagi stres itu kan sebenarnya itu ada sangkut pautnya sama penyakit juga ya. Mikirnya tuh otak kita tuh mikirnya nggak jernih gitu. Jadi nggak bisa dikasih tahu kayak gitu dan kita juga kebetulan saya cukup pernah sampai sesetres itu. Ini ya sebenarnya saya kadang malas juga share, cuman saya harap dengan saya share ini bisa ngasih ide atau ngasih pengalaman ke teman-teman yang lain juga. Jangan sampai kayak gitu juga ya itu. Jadi kalau misalkan jadi saya pokoknya intinya pernah sampai mau bunuh diri gitu. Nah, tipsnya jangan diomongin, jangan dijudge, jangan dibilang banyak orang yang bilang, oh ya lo kurang sholat, lo kurang bersyukur gitu. Itu malah bikin orangnya tambah sedih dan tambah stres gitu. Karena kita nggak bisa mikir gitu. Jadi otak kita tuh lagi terganggu kalau misalkan lagi stres.
kebetulan tadi ada coping mechanism ya. Jadi emang coping mechanism itu kan sebenarnya salah satu untuk buat kita cabut istilahnya dari masalah ini kan. Cuma sebenarnya kan kita harus tahu juga masalahnya apa gitu. Em, Sebagai orang yang lagi stres kita nggak bisa ngelihat gitu. Kalau lagi down banget, stres banget, lagi sedih, kita kadang nggak bisa ngelihat gitu. Jadi memang gue ulangi lagi, copingnya ya emang harus dikeluarin gitu. Kalau gue lebih ke nulis dan mungkin kalau sekarang lagi teman-teman lagi apa ya, lagi waras lah istilahnya kayak gitu, lagi baik-baik aja, mungkin bisa dicari coping mekanismenya masing-masing apa sih gitu. Jadi hal apa sih yang kalian suka gitu. Jadi seenggaknya bisa way out dulu dari kondisi yang stres banget, lagi down banget ke yang lagi normal. Habis itu kita bisa melihat diri sendiri. Sebenarnya kemarin tuh kenapa? Stresnya apa? Tadi Mbak Roziana bilang ternyata ada masalah lebih sama keluarga, jadi susah gitu kan. Nah, saya juga pengalaman mengalami kayak gitu karena solusinya sulit ya. Jadi saya akhirnya mengurangi bertemu dengan orang rumah gitu. Jadi karena ini coping mekanismenya, karena saya nggak bisa solve masalah ini, jadi saya nggak mungkin dong gitu kan kabur dari rumah atau gimana kan nggak mungkin gitu. Kalau misalkan beberapa hal mungkin bisa kira ya udah gue stop gitu kan. Termasuk salah satunya adalah ternyata gue stres hidup di Jakarta gitu. Em, Waktu itu gue sampai ke karena teman sahabat gue bilang dia kurang bisa bantu gue dalam hal ini, akhirnya dia mereferensikan seseorang. em, Terus gue datang ke beliau konsultasi, terus dia bilang ya mungkin emang lu nggak cocok di sini gitu. Kebetulan orang ini ya pernah kuliah di UK dan kebetulan waktu itu saya masih rencana gitu kan, saya mau kuliah ke Jerman dan sebagainya. Eh, Beliau juga merekomendasikan ya udah lu coba aja gitu ke sana, dan ternyata buat gue pas gitu. Jadi em, tadi copingnya ya coping penting gitu kan. Kalau gue misalkan gue copingnya jalan-jalan, olahraga gitu ya. Nah, tapi setelah coping itu yang lebih penting adalah kita tahu juga masalahnya apa dan kita harus solve masalah itu gitu. Terus kalau misalkan udah tahu ke situ, jangan sampai kita jadi udah tahu nih, kayak misalkan gue pernah mungkin dalam satu fase di mana sampai mau bunuh diri tadi ya. Jadi gue udah tahu nih ciri-ciri gue kalau sampai ke sana gimana. Gue harus melakukan sesuatu yang gue lihat lagi kenapa masalahnya, dan gue mau nggak mau harus ninggalin itu gitu. Jadi kadang hal yang apa ya istilahnya, kadang kita sebenarnya mau move on atau misalkan mau ninggalin hal tersebut tuh kadang sulit, tapi sebenarnya kita di dalam kondisi tersebut juga sulit gitu. Jadi ya Jadi kayak gimana serba ya, salah karena gitu ya. serba salah gitu. Cuman sebenarnya ya gitu sih emang, selain coping yang tadi yang gue lakukan karena memang judulnya coping ya. Iya betul. Kalau gue lebih ke nulis yang tadi, gue nggak gambar. Em, atau gue ada satu lagi, bukan gambar tapi mewarnai gitu. Tapi setelah gue cari tarik garis lurusnya, sebenarnya coping gue tuh apa? Jadi coping gue sebenarnya adalah hal yang bikin gue konsentrasi dan bisa apa ya? Bikin gue tuh nggak mikirin hal tersebut gitu. Jadi kalau misalkan gue jalan-jalan biasanya gue fokus ke oh hari ini gue gimana, gue mau kemana, gue mau makan apa gitu kan, gue mau ngeliat apa, jalan ke sana gimana, naik apa gitu kan. Jadi kalau jalan-jalan kayak gitu. Kalau sport misalkan gue di gym, jadi gue mikir program gue sekarang, misalkan bench press, oh ya sekarang gue berapa, training sebelumnya gue udah shuffle sampai bisa berapa gitu. Jadi
gue fokus gitu ke hal yang nggak itu mikirin gitu sih. Ternyata coping gue tuh kalau ditarik garis lurusnya sebenarnya bikin gimana otak kita nggak mikirin hal tersebut gitu. Jadi memang uh, memori itu nggak bisa dihapus ya. Kalau gue bilang memori itu nggak bisa dihapus, tapi bisa nggak ditaruh di recent folder gitu loh. Jadi jangan di open terus tuh memorinya gitu. Kalau mau nggak sedih terus gitu sih. Thank you. Sorry banyak banget ngomongnya. Oke, thank you banget Mas Bram ya. Tadi udah sharing juga terkait ini bisa nyerempet masalah stres menuju ke depresi juga ya kalau misalnya dilihat dari historinya dan juga istilahnya dari Mas Bram sendiri untuk menjalani hari-harinya dulu ya ketika sedang mungkin ada problem dan jadi stressful dan mungkin bisa jadi atau sudah pernah cek di profesional atau tadi ke temennya juga ya privilege juga punya temen yang aware masalah kesehatan mental dari dulu dan itu nice banget gitu. Dan untuk terkait kondisi stressfulnya juga dan cara coping mechanism ini kita harus benar-benar tahu juga ya Mas ya, kayak oke, ternyata sesuatu yang membuat kita stress, overthinking atau mungkin jadi kondisi tubuh dan pikiran nggak nyaman. Kalau dari Mas Bram sendiri istilahnya mencoba untuk mengalihkan pikiran dari situ ya untuk sementara gitu, tapi tetap setelah itu berusaha untuk menyelesaikan masalahnya juga dong ya berarti. Benar. Jadi emang iya, jadi emang harus diselesaikan masalah. Jadi kebetulan gue nggak sekali 2 kali ya ke profesional. Kebetulan gue sekarang tinggal di Jerman dan kerja di kantor gue ada emang layanan untuk konsultasi gitu masalah apapun itu, dan itu masuk jam kerja gitu. Ya ini mungkin agak luksus juga bisa punya kayak gitu gue. Jadi dia tahu masalah-masalah gue gitu, tapi Indian juga dia tuh akan nanya sebenarnya lo tuh maunya apa gitu. Pas Mas tuh lo sebenarnya lo ngapain sih gitu. Lo mau apa sebenarnya apa yang kita mau gitu, karena kadang sebenarnya kita nggak tahu juga kan sebenarnya lo yakin lo mau ini gitu, enggak juga sebenarnya gitu. Atau misalkan kenapa sampai segitunya gitu, atau mungkin tadi dibilang ada yang stres karena apa ya, masalah kerjaan gitu kan, kerjaannya terlalu banyak, atau mungkin ada hubungan teman yang toksik, atau mungkin nggak bisa klop sama keluarga, yaitu ya dicari juga apa sebenarnya gitu. Cuman mungkin sebagai orang yang bukan profesional mungkin kurang bisa mengelit kita sampai bisa ke sana gitu. Dan ya menurut saya sih datang ke profesional itu bukan suatu hal yang gimana ya, maksudnya tabu atau gimana gitu. Mungkin ya saya dulu juga mikirnya apaan sih ini, gue gila apa enggak ya gitu. Cuman karena gue punya temen itu jadi ya lumayan sih. Nah waktu gue lagi jatuh banget tuh, karena kan Jerman sama Indonesia nih maksudnya beda jam ya. Jadi di saat gue butuh temen gue nih, dia lagi tidur kan, maksudnya gue pulang kerja ya dia tidur kan gitu. Jadi ya gimana, gue nggak ini sampai akhirnya ya adalah intinya gue nelpon call center gitulah gitu. Terus ya itu yang ngebantu gue. Cuman ya balik lagi kita juga kalau lagi, makanya ada baiknya juga kalau lagi baik-baik aja coba dipikirin deh. Karena nggak banyak orang yang bisa ngejawab juga gitu. Tanya apa yang sebenarnya lo bikin lo seneng gitu. Belum tentu bisa banyak yang jawab loh. Yang bikin lo seneng apa? Makan di restoran mungkin seneng gitu, atau mungkin apa gitu yang I see. Bayang juga sih ketika kondisi istilahnya kondisi state of mind saat ini kan juga pasti berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan juga pengenalan diri sendiri juga nih ya Mas Bram. Betul, ya. Tadi udah sharing juga nih masalah terkait gimana kondisinya pada saat sedih, terus sampai tadi juga udah sharing bahwa dulu pernah sampai separah ingin
bunuh diri. Dan ini thank you banget udah mau sharing juga di sini dan jadi concern juga buat teman-teman untuk always seek for professional help kalau misalnya dirasa udah mempengaruhi kondisi fisik dan mental juga ya Mas. Pasti dulu aku nggak bisa ngebayangin gitu ya rasanya kayak gimana kalau udah di posisi itu. Thank you banget sekali lagi buat Mas Bram juga. Iya. Dan itu ya buat teman-teman yang lain, kalau ada temennya yang kayak gitu kan, jangan saya ingetin lagi, jangan dibilang kurang bersyukur, jangan dibilang kurang beribadah, kurang ke agama. Mending kalau bingung mau ngomong apa, suruh ke profesional aja gitu. Itu aja sih yang mau saya tekanin. Aku izin nanggapi dikit boleh, Iya, Bro Ibnu? boleh, Karena silakan. statementnya tadi mengarah ke aku kan. Tapi kita biar enak aja diskusinya ya, Bro Bram. Dan salam kenal. Kalau untuk permasalahan ini aku keinget, ini agak lucu sih, tapi aku entah kenapa menganalisa ini kata-katanya kuat. Quote-nya dari Patrick di film SpongeBob. Salah satu episode dia pernah ngomong, hidup itu memang berat, jadi biasakanlah dirimu. Itu pas aku nonton di episode itu ya, aku ketampar gitu. Ya ternyata memang seperti itu gitu. Bukan berarti ya ibaratnya aku menyalahkan ada orang-orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Enggak. Aku yakin itu sebuah pilihan yang berat, dan mungkin memang di saat itu pilihan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dan sebagai teman yang baik, aku memang harus ada mendampingi dia. Ya pasti kita sepakat dulu ya, nggak boleh lah ada orang-orang yang sendirian, kesepian, yang sehingga dia memilih mengakhiri hidupnya. Kita sebagai teman tetap harus menjadi teman bicara, teman curhat, dan profesional memang sangat dibutuhkan. Aku sangat sepakat, tapi tetap aku yakin kita semua pasti sepakat juga, bersyukur itu kan hal positif ya, dan bunuh diri itu adalah hal negatif. Jadi kalau untuk memilih melakukan mana yang positif atau negatif, aku yakin kita semua mayoritas pasti memilih untuk menjadi positif. Dan bukan berarti kita judging gitu. Judging itu biarkan Tuhan aja lah yang menjudging itu. Kita sebagai manusia, sebagai teman, ya tetap harus saling support, harus saling peduli, dan ya buatlah teman kita senyaman mungkin gitu. Jadi diksi seperti itu muncul memang apa ya, ya aku sepakat aja sama quote-nya Patrick bahwa memang terkadang hidup ini nggak bisa berjalan lancar gitu, dan beban itu menempa kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik dan kuat. Karena selalu ada ya masalah kayak gitu. Betul. Betul. Dan seorang nakoda hebat itu tidak ditempa di lautan yang tenang, pasti ditempa di lautan yang keras, yang gelombang besar gitu. Dan kalau ditanya dan kalau memang kita ingin menjadi seseorang yang kuat, ya terkadang cobaan-cobaan, hentaman-hentaman itu harus sering itu jalani ya. Ya, tapi aku pada intinya aku paham sih makna Bang Bram itu gimana, dan yang pasti tetap kita harus support lah lingkungan kita, dan ketika sudah sangat stressful, percayakan pada profesional. Mereka pasti punya cara terbaik kan untuk itu. Mungkin begitu Bro Ibnu. Thank you Bro Erhan, dan mungkin bisa balik lagi ya ke statement di awal bahwa kondisi mental, kondisi pemikiran, dan kondisi misalnya kondisi mental, fisik, dan kesehatan orang pasti beda-beda nih ya untuk menghadapi suatu masalah. Dan benar banget dari Mas Erhan dan Mas Bram juga bahwa support system ini harus ada nih kayak gitu kan. Dan kita masih ada satu orang lagi nih yang belum sharing nih, No. Nah, oke, betul. Nah, ini mungkin last juga nih ya dari Kak Irma gitu. Wah, ini lumayan antusias banget nih malam ini. Oke, silahkan Mbak Irma. Halo, selamat malam. Kak Irma. Halo, selamat malam Kak Ibnu dan Kak Devon. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bicara di sini. Gimana nih Kak? Makasih Kak. Aku relate banget dengan tadi apa yang disampaikan oleh Kak Bram, dan aku juga tergelitik untuk maju untuk memberikan perspektif dari pengalaman aku juga sebagai aku bisa bilang ya kalau aku sudah
ada di posisi growing dari kompleks trauma, anxiety, depression, dan termasuk salah satu orang yang suicidal untuk sekian lama gitu ya, untuk bertahun-tahun. Dan beberapa tahun yang lalu aku sampai di titik di mana aku ingin melakukannya gitu, tapi by the grace of God, alhamdulillah nggak jadi gitu kan. Nah, dan aku juga tertarik dengan pernyataan dari Kak Erhan yang membuat aku jadi ingin memberikan perspektif dari apa yang aku alami dan aku pelajari sampai saat ini. Karena bukan kebetulan sih, karena aku juga salah satu orang yang menerima banyak sekali respon hasil dari stigma di masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung ke kuping aku maupun yang berseliweran di media sosial ataupun di chatting gitu ya. Dan terakhir kali aku beberapa hari yang lalu aku menerima pernyataan ketika aku mengaku bahwa aku I was suicidal for years gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak ada keinginan untuk itu lagi gitu. Dan orang tersebut bilang, menurut gue orang yang suicidal itu adalah orang yang bodoh gitu. Nah, ini menarik banget dan aku ingin sharing perspektif karena stigma seperti ini tuh masih banyak sekali berseliweran di lingkungan kita gitu. Dan aku ingin mengajak kita semua ketika kita berpikir demikian gitu, atau istilahnya ada bypassing gitu ya, bahwa ya kalau orang suicidal itu orang bodoh, orang nggak bisa mikir, orang nggak bersyukur, nggak deket sama Tuhan atau apalah semua kata-kata itu. Kita kembalikan lagi ke gampangnya adalah kita lihat mekanisme kerja otak gitu. Secara biologis, kerja otak itu didesain atau diciptakan untuk menjauhi masalah dan untuk survival. Jadi tidak ada otak manusia manapun yang pasti akan menyamperin masalah dan nyamperin extinction gitu. Tidak ada otak manusia manapun yang akan mencari akhir dari hidupnya dia gitu. Seperti misalnya kalau kita refleksi, setiap kita ada masalah, kecenderungan kita pasti untuk melari dari masalah. Kita pasti maunya pertama kali adalah menghindari masalah. Kenapa? Karena masalah itu mengancam eksistensi kita. Jadi memang otak itu didesain untuk lari dari masalah dan cari survive gitu. Selalu untuk survive. Dan itu adalah otak yang memang didesain seperti kita diciptakan punya otak seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, there must be something wrong with it gitu loh. Ada sebuah sistem mekanisme kerja otak yang terganggu sehingga dia bekerja melenceng dari kodratnya gitu loh. Nah, kalau tadi bicara, jadi berdasarkan itu aku berharap kita bisa punya sebuah dasar pemikiran bahwa satu orang yang suicidal atau bahkan sudah melakukan itu adalah orang yang tidak normal gitu dan membutuhkan pertolongan supaya dia bisa kembali normal gitu kan. Nah, kalau kita bicara soal stres ini kan luas banget ya. Secara umum stres itu ada positif, ada negatif. Kita nggak mungkin hidup tanpa stres. Kalau misalnya dulu aku dibilang ini, udahlah kamu tuh nggak usah kerja gitu kan. Toh suami kamu juga kerja, hidup udah enak gitu. Nggak usah kerja biar nggak stres. Ya siapa bilang orang nggak kerja nggak stres? Orang nggak kerja itu stres juga loh gitu loh. Apalagi orang yang punya kepuasan batin, punya passion yang masuk dalam definisi kerja gitu. Ketika dia tidak kerja, otomatis passion dan kebahagiaan itu seperti dihilangkan. Dan apakah itu artinya terus jadi nggak stres? Itu justru jadi sumber stres yang baru gitu kan. Jadi nggak ada hidup ini nggak stres tuh nggak ada gitu. Dan bahkan kita membutuhkan stres itu sedikit gitu yang ke arah positif supaya ada alasan, ada motivasi, ada drive kita untuk bisa maju dan berkembang. Itu kan hasil dari stres gitu kan. Tapi stres itu juga bisa jadi negatif gitu. Dan stres yang negatif itu berlebihan itu yang menyebabkan dampak buruk gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah stres itu hasilnya dari mana gitu. Stres itu kan hasilnya dari ketegangan, ada sebuah ketegangan atau tension. Nah, tension ini dihasilkan apa? Dihasilkan oleh resistance, ada sebuah penolakan. Penolakan yang juga disebabkan oleh ada emosi yang terperangkap di situ. Nah, kalau kita ngomongin soal emosi
yang terperangkap itu bisa perjalanannya bisa jauh ke belakang, mungkin masa kecil, ada pernah diomongin apa, ada pernah mengalami sebuah trauma atau bahkan trauma berkepanjangan gitu kan. Itu bisa luas sekali. Tapi intinya adalah ketika ada emosi yang terperangkap dan tidak terungkapkan gitu, itu ada disebabkan oleh hilangnya rasa aman. Baik itu rasa aman secara fisik maupun rasa aman secara mental. Ada orang yang being safe sama feeling safe itu beda gitu kan. Orang yang bisa tinggal di sebuah kastil dan fortress yang aman banget dengan security guards yang top di dunia gitu. Tapi ketika dia di dalam mental yang nggak merasa aman, ya dia akan tetap stres, akan tetap ke depresi dan segala macamnya. Jadi itu sendiri kita juga harus paham gitu. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada safe space atau perasaan aman dan stresnya jadi berlebihan, ini akan menghasilkan paralysis. Nah, paralysis ini yang menyebabkan seseorang menghadapi situasi di mana ada namanya hopelessness dan helplessness. Rasanya udah nggak ada harapan dan nggak ada yang bisa nolong. Di mana orang yang melakukan suicide atau mengalami kondisi suicidal, disinilah dia berada. Ketika dia tidak melihat adanya harapan, nggak ada orang yang bisa nolongin, disinilah ketika orang memutuskan ya udah gue mati aja gitu loh. Nah itu sirkuit otak, mekanisme kerja otaknya udah beda gitu, udah nggak bisa diomongin dengan lo harus bersyukur, banyak berdoa, terus udah gitu apalagi sekolah yang tinggi biar pintar gitu. Aku no offense ya, maksudnya aku nggak berniat untuk dengan ngomong gini aku nggak berniat menyerang siapapun secara personal, tapi aku bicara seperti ini karena di kondisi sosial khususnya di Indonesia ataupun mungkin di dunia secara umum ini masih kental dan masih pekat sekali stigma ini. Jadi aku merasa sebagai orang yang bahkan sampai sekarang aku juga masih menghadapi teman-teman yang ada di fase tersebut gitu. Aku merasa aku perlu untuk menyuarakan perspektif ini gitu supaya kita sama-sama terbuka, karena kan judulnya juga ini kan klubnya growth space gitu. Jadi aku berharap dengan aku menyampaikan ini kita bisa bertumbuh bersama. Jadi aku nggak berniat untuk menyerang siapapun, baik di ruangan ini ataupun secara umum gitu. Nah, kalau misalnya aku balik lagi ke topiknya adalah gimana copingnya gitu kan. Yang aku ingin sharing tentang bagaimana aku memandang kondisi mental health. Jadi aku suka dengan perspektif memandang mental health itu sama dengan physical health gitu. Dan aku yakin ilmuwan atau pakar atau siapapun, profesional siapapun akan setuju bahwa mental health dan physical health itu mungkin bukan cuma sama, tapi adalah sebuah kesatuan. Jadi ketika kita memperlakukan kondisi mental kita juga harus memandangnya sama dengan seperti kita memperlakukan kondisi fisik kita. Misalkan secara fisik nih, kita pakai sepatu. Di dalam sepatu itu ada keselip batu gitu, kerikil gitu. Sakit banget kan, kita nggak bisa jalan. Kita bahkan mungkin bisa sampai luka kalau terus-terusan batu itu nggak dikeluarin. Otomatis yang kita lakukan apa? Pertama, kita keluarin dulu batunya gitu, kita copot sepatunya, kita keluarin batunya, baru kita apain? Ya kalau ternyata emang ada luka terbuka, kita bisa kasih obat gitu kan, atau misalnya lukanya nggak terbuka tapi luka gitu ya, kita kan kita bisa tentukan treatmentnya itu apa, apakah kita mesti minum obat minum atau hanya obat oles atau mungkin bahkan sepatunya rusak harus diganti. Treatmentnya pasti akan kontekstual. Tapi yang pertama adalah batunya harus dikeluarkan dulu. Abis itu baru kita bisa mereframe pikiran kita. Oh ya udah ternyata memang aku harus istirahat dulu dengan adanya batu itu misalnya. Lalu kita bisa bersyukur ya untung juga ya ada batu itu karena aku jadi berhati-hati kalau jalan atau apa segala macamnya. Ada rasa syukur di situ. Jadi aku pun tidak menolak secara 100% bahwa enggak gitu cara pandangnya, enggak. Bersyukur itu adalah seperti tadi Kak Erhan bilang, bersyukur itu adalah satu hal yang positif dan memang itu adalah salah satu cara untuk melapangkan dada, melapangkan hati dan memperbesar kapasitas mental cap kita
kita gitu kan. Kita kan semua masing-masing punya kapasitas mental, dan bersyukur adalah salah satu cara untuk meluaskan kapasitas mental tersebut. Jadi memang ada bersyukur, tapi jalurnya itu kapan kita harus bersyukur itu harus kita pahami gitu. Nggak bisa orang yang kayak tadi Kak Bram bilang, ketika ada orang yang stres berat terus kita bilang lu tuh harus bersyukur, lu tuh masih punya rumah, bisa makan, itu sama sekali nggak produktif. Tapi kapan bisa bersyukur? Ketika kita sudah merilis masalahnya tersebut. Jadi kalau misalnya masalahnya ada di mental, balik lagi kan ke yang tadi, poinnya adalah kalau kita stres itu ujungnya adalah trapped emotion, ada emosi yang terperangkap di situ. Maka yang harus kita rilis apa? Emosi yang terperangkap itu. Misalnya aku nih ya, misalnya aku stres di rumah gitu. Kenapa? Karena kerjaan nggak kelar-kelar gitu. Biarpun di rumah doang, bukan berarti kerjaan ini ya lebih gampang ya, kerjaan ibu rumah tangga tuh non-stop 24 jam gitu kan. Nah, itu juga bisa stres. Aku harus merilis dulu emosi yang terperangkap di aku ketika menghadapi pekerjaan rumah. Apa emosinya? Aku merasa marah, atau merasa kecewa, atau merasa apalah semuanya itu. Harus dikeluarkan dulu. Dan ketika mengeluarkan itu, kita menggunakan dua hal avenue, yaitu dua muscle expression. Yang pertama adalah lewat tulisan, dan yang kedua adalah lewat bicara gitu ya, atau aktivitas. Tiga ding, nulis, bicara, sama aktivitas fisik gitu. Makanya tadi teman-teman juga ada yang sharing yang melakukan hobi lah, olahraga gitu-gitu kan, karena itu lewat muscle expression-nya dalam bentuk aktivitas. Kemudian ada yang lewat tulisan, ada juga yang lewat bicara. Kalau misalnya ada orang yang bisa kita percaya kayak Kak Bram gitu, punya sahabat yang dipercayai. Kalau aku kebetulan aku mungkin akunya introvert atau gimana gitu, jadi aku memang nggak ada orang spesial yang bisa aku teleponin 24 jam kapanpun aku butuh gitu, dan aku juga orangnya mungkin nggak enakan gitu, jadi aku nggak bisa. Jadi avenue yang aku pilih adalah menulis gitu kan. Nah, tapi ketika mengekspresikan ini ada syarat satu yang harus dipenuhi, yaitu safety tadi yang di awal penyebab stres gitu. Harus ada safe space ketika kita tuh mengekspresikan gitu. Nah, kalau aku pribadi, makanya aku kan untuk teman-teman yang mungkin tahu gitu, aku setiap hari Senin sampai hari Kamis itu aku buka room sama teman-teman aku, di mana kita itu menulis bersama dan kita mengekspresikan diri kita apapun itu tanpa judgement apapun. Jadi kita nggak ngejudge, kita nggak ngomongin orang, kita nggak ngomongin apapun. It's a safe space, it's a safe room, and we accept everyone unconditionally. Karena itu yang ingin aku lakukan untuk diriku sendiri. Dan aku juga kalau bisa bantu ke teman-teman, aku akan memberikan safe space itu ke teman-teman gitu loh. Ketika mereka mengekspresikan dirinya, perasaannya, tanpa judgement apapun, and you are completely safe gitu. Dan itu adalah cara pertama yang udah selalu aku lakukan, dan aku ajak teman-teman aku untuk melakukan juga gitu. Merilis emotion yang terperangkap tersebut. Nah, ketika emosi itu udah selesai terekspresikan, otak survival kita nih, si amigdala kan udah mereda tuh, udah turun aktivitasnya. Maka otak logika kita yang depan ini baru dia bisa aktif lagi gitu loh. Ketika otak kita emosinya itu nggak aktifnya tinggi sekali, otak logika kita kan nggak kerja. Ketika udah dirilis emosinya, maka otak depan logika kita baru bisa mikir gitu loh. Nah, ketika mikir itulah di sini masuknya gratitude tersebut gitu loh. Baru kita bisa reframe keadaan. Oh iya, emang sih berat, kayak tadi Kak Erhan sebutkan. Quote dari Patrick tadi itu, ya memang hidup itu memang berat, tapi memang harus dijalani. Kalau nggak berat, namanya udah mati, karena kan udah nggak ngerasain apa-apa gitu kan. Kalau kita masih merasa sedih dan berat, ya berarti alhamdulillah kita masih hidup, masih dikasih nyawa, masih bisa beramal, masih bisa minta ampun, mengurangi dosa dan segala macamnya kayak gitu. Jadi in a way aku setuju bahwa kita harus bersyukur, kita harus mendekatkan diri sama Tuhan, dan harus semuanya itu yang positif. Tapi kita juga harus hati-hati untuk kapan melakukan itu di saat yang tepat, supaya seperti Kak Bram tadi bilang, supaya itu jadi produktif gitu. Karena orang
otak survivalnya aktif tinggi-tingginya dan otak logikanya nggak jalan, terus kita suruh mikir, kita suruh reframe, nggak bisa karena batunya istilahnya ya, batunya itu masih ada di dalam sepatu. Ibaratnya kalau kita lagi masih ada batu dalam sepatu terus bilang lu tuh harus bersyukur masih punya kaki gitu kan, masih bisa jalan, ya nggak gitu kan, sakit ya sakit aja gitu kan. Jadi ya itu coping yang bisa aku share yang sudah aku lakukan gitu Sip. ya. Thank you. Ma udah sharing. Ntar kita ketemu lagi ya di yang baca yang nulis Iya Kak Devon. Oke. Kita udah berapa nih? Udah 1 jam lebih nih, Nu. Bahas gini udah jauh. Seru dan banyak banget ya. Maksudnya dari cerita dan sharingnya teman-teman yang udah berbagi pengalaman dan juga berbagi istilahnya masa lalu yang mungkin jadi salah satu lembaran yang cukup bisa dibilang lembaran buruk juga nih Fon, karena dari Mas Bram dan juga Kak Irma tadi thank you banget udah sharing pengalaman dalam tanda kutip buruknya ya ketika menjadi suicidal gitu, dan aku appreciate banget dan thank you banget udah mau sharing juga nih ya dari di growth space kayak gitu. Semuanya ya. Mungkin udah semuanya dari Hasan, dari Devon, dari Mas Iman, Erhan, Roziana dan Bram dan Kak Irma juga. Aku boleh minta waktu 1 menit atau 2 menit untuk ngasih statement dikit aja. Boleh nggak izin moderator? Kalau boleh. Oke. Satu kalimat deh. Satu kalimat. Sebenarnya lebih sih dari 1 kalimat. Kalau aku tuh ingin menutupnya gini, yang membahagiakan diri kita itu adalah diri kita sendiri, dan sepanjang hidup itu kita harus tetap memilih. Dan kalau seandainya pilihan itu adalah sedih atau bahagia, aku memilih bahagia. Jadi buat siapapun yang lagi sedih, semoga segera bahagia, tetap jaga teman-teman kita sekitar, tetap peduli, dan cinta kasihlah kepada semua. Mungkin. Oke, mantap Kak Erhan. Gimana, Nu? Oke. Udah salah satu penutup yang ini sih membagongkan. Enggak ada salah satu penutup yang menarik nih. Jadi thank you banget Bro Erhan udah elaborasi juga dari yang disampaikan dan di-sharingkan Kak Irma dan Kak Bram kayak gitu. Dan tetap ingat buat teman-teman selalu mengedepan, istilahnya selalu ini ya, menyadari juga ketika saat ini punya kondisi mental dan fisik yang kurang stabil atau kurang enak, selalu cari support system dan juga profesional if you need any kind of help kayak gitu. Mungkin dari aku itu aja, Fon. Kita udah banyak banget nih sharingnya, udah meluas juga nih bahasan dari coping mechanism terus ke stressful dan juga sampai tadi sharing masalah kebahagiaan dan rasa syukur kayak gitu. Mungkin dari aku dan room malam ini dari Growth Space aku tutup kayak gitu, dan terima kasih juga buat Devon, Hasan, Mas Iman, Bro Erhan, Roziana, Bram, Mbak Irma dan juga teman-teman udah sharing dan stay di sini. Semoga kita semua selalu bahagia dan juga diberikan rasa sadar atau aware terhadap kondisi diri dan lingkungan seperti itu. Oke, dari Devon ada penutup? Udah sih itu aja gue penutupnya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Sesi kali ini aku tutup ya. Terima kasih banget buat teman-teman yang thank you semuanya. Thank you. Thank you semua. Thank you.